Ya, hari ini kita akan belajar tentang encounter atau perjumpaan dengan Tuhan. Mengenal identitas Allah kita melalui encounter atau sebuah perjumpaan dengan kuasanya, dengan keilahiannya, dengan kepenuhannya menjadi keharusan bagi para pemercaya atau untuk kita untuk bertindak dengan iman dan mengaplikasikan iman di dalam keseharian hidup kita sebagai para pemercaya di dalam Kristus. Untuk itu kita buka sama-sama dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Bahasa Inggrisnya berkata, "And ye shall know the truth, and the truth shall make you free." Bahasa Indonesia sehari-hari berkata bahwa maka kalian akan mengenal Allah yang benar, dan oleh karena itu kalian akan dibebaskan. Dalam bahasa Indonesia terjemahan baru atau TIV dikatakan bahwa dan kalian akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ada 3 kata penting yang saya garis bawahi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dirahmati oleh Tuhan di pagi hari ini. Yang pertama adalah kata know atau mengenal Allah yang benar. Yang kedua adalah kata true atau kebenaran. Yang ketiga adalah kata free. Selamat pagi Pak Erik. Iya, senyum sedikit. Iya, keren jadinya. Oke, yang pertama adalah kata kebenaran. Maka kalian akan mengenal Allah yang benar, dan oleh karena itu kalian akan dibebaskan. Perhatikan kata mengenal Allah yang benar dulu. Next lagi. Iya, next lagi. Lagi, iya. Kata mengenal Allah di dalam bahasa Yunani disebut ginosko atau to understand, memahami, mempunyai pengetahuan, dan kemudian to know, mengetahui. Untuk orang mengenal Allah, kita tidak perlu belajar sekolah teologi tinggi-tinggi untuk orang memahami tentang Allah. Karena Allah sendiri tidak bisa dipelajari, tetapi Allah dijumpai, Allah dikenal melalui sebuah hubungan yang namanya relationship, sebuah hubungan pribadi, intimasi. Ada 2 kata yang berbeda, yaitu kata mengenal dan kata mengetahui. Kalau kata mengetahui, saya hanya tahu tentang Erik, dia sekolah di mana, dia kuliah di mana, dan kawin sama siapa. Tetapi kalau kata mengenal, saya mengetahui tanggal lahirnya, makanannya, kesukaannya, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Dan lain, warna pakaian favoritnya apa, warna biru, apa yang dia suka, HP-nya mereka apa, hobi, kesenangan, dan semua detail tentang orang itu diketahui. Itu perbedaan antara mengenal Allah dan mengetahui tentang Allah. Karena itu kata ini begitu penting. Know. Banyak orang mengenal kita semua pagi hari ini, kita tidak mengenal Jokowi, tapi kita mengetahui Jokowi. Dia presiden kita dari PDP, tinggal di Solo dan lain, tapi kesukaan-kesukaannya kita tidak mengetahui. Nah, untuk orang memahami tadi firman Tuhan berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Untuk mengetahui kebenaran, to know God, kita perlu sebuah hubungan atau intimasi. Perhatikan kata ginosko, itu artinya to understand, mempunyai pemahaman tentang Allah, mengenal Allah dengan baik, have a new relationship with God, mempunyai sebuah intimasi dengan Tuhan, sebuah hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu dimulai dari apa? Dimulai dari hal-hal yang sederhana. Untuk orang memulai sebuah hubungan dengan Allah, itu dimulai dengan proses lahir baru, pertobatan dan lahir baru. Setelah lahir baru dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia dituntun oleh Roh Kudus, dia mengerti seluruh kebenaran, dan kebenaran itu akan mengenal dia. Disitulah proses orang mengenal Allah dengan benar. Karena itu balik lagi tadi yang ada foto saya itu. Perhatikan kata mengenal identitas Allah kita melalui encounter. Encounter itu sebuah bahasa Inggrisnya perjumpaan, pertemuan dengan Allah. Orang-orang di Alkitab yang mengalami encounter atau perjumpaan dengan Allah, they live it must be changed. Hidup mereka pasti berubah dengan Allah. Perhatikan yang pertama. Saudara lihat Yakub. Dia adalah seorang penipu. Dia menipu kakaknya supaya harta kesulungan itu jatuh ke dalam tangannya. Begitu licik. Yakub disebut idioms dengan penipu, saudara. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Allah di Peniel
atau bait Allah Betel, tempat meeting pertemuan dengan Allah, namanya dirubah. The name must be changed of Israel. Israel artinya Prince of God. Dia mengalami relationship, perjumpaan dengan Allah, sehingga identitasnya, dia mengenal Allahnya, lalu dia memberikan nama kepada Allahnya itu Peniel. Dia bertemu dengan Allah. Orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah, dengan identitasnya, dengan keilahiannya, dengan kepenuhannya, hidup mereka berubah. Mereka mengenal Allah dengan benar. Jadi ketika kita bertanya, banyak orang menjadi orang yang beragama, dia taat kepada agamanya, dia melakukan ritual agamanya, tetapi dia tidak mengenal Allahnya dengan baik. Dia tidak mengenal Allahnya dengan benar. Untuk orang mengenal Allah dengan benar, kita harus punya pemahaman, understanding. Next artinya, know tadi. Ya. Yang berikut, untuk mengenal kata mengenal ini digunakan oleh dalam orang Yahudi untuk mereka berhubungan dengan Allah. Itu digunakan relationship between husband and wife, atau sebuah hubungan, saudara. Hubungan suami istri. Istri itu dia mengetahui apa yang suaminya tidak suka, yang suaminya suka, warna kesukaan, semua details yang baik dan yang buruk dari suami dia tahu. Semua keterangan yang kecil sekalipun dia mengetahui. Begitu pula sebaliknya dengan suami, dia mengetahui istri semuanya luar dalam. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah, dia akan mempunyai konsep yang utuh tentang Allah. Dia mengenal Allahnya dengan benar. Dia mengenal Allahnya dengan baik. Dia mengenal Allahnya, dia mengetahui. Jika dalam persoalan-persoalan hidup, dan kemudian masalah-masalah datang dalam persoalan hidup, karena dia sudah punya pergumulan dengan Allah, dia mengetahui identitas Allah dengan mana, dia bergaul karib. Dia punya intimasi dengan Tuhan. Ketika persoalan hidup datang, dia tidak goyah. Karena dia tahu bahwa identitas Allahnya itu Allah yang baik. Contoh, Daud mengenal Allahnya itu dengan benar. Dia tahu identitas Allahnya dengan benar. Karena itu ketika dia menghadapi Goliat, dia membentangkan identitas Allahnya itu kepada musuhnya. Ketika Goliat menghina Daud, Goliat berkata, "Anjingkah aku yang kau mendatangi aku dengan pedang, lembing, dan tongkat? Perhatikan, aku akan memberikan nyawamu, dagingmu hari ini kepada binatang, supaya orang tahu bahwa di Filistin ada perkasa, orang perkasa namanya Goliat." Tetapi Daud mengenal Allahnya. Daud bukanlah saingan, Daud bukanlah tandingan Goliat. Langit dan bumi. Goliat tinggi, Bapak Ibu selalu dikasih Tuhan, hampir 3 meter. Daud pendek. Dia mau model-model orang pendek, 1 meter kotor, semekot, istilahnya begitu, 1 meter kotor, pendek. Badannya raksasa, jarinya 6. Tapi Bapak Ibu lihat, Daud mengenal identitas Allahnya dengan benar. Karena itu dia tidak takut untuk berperang lawan raksasa itu. Dia mengenal, dia berkata bahwa hari ini engkau menghina Allah semesta alam, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Dia kenal siapa Allahnya dengan benar. Kalau kita mengenal kebenaran, kita mengenal Allah, kebenaran itu shall make us free, akan memerdekakan kita. Karena kita tahu siapa Allah kita, sehingga kita tidak takut. Kita tidak takut terhadap apapun. Daud mengenal Allahnya. Ketika permasalahan, problematika hidup datang dalam hidupnya, dia berkata, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Dalam persoalan hidup hari-hari, ketika dombanya mau dimakan oleh serigala, beruang dia menghajar. Dia tahu tangan Tuhan melindungi. Dia kenal siapa Allahnya dengan baik. Seringkali kita mengenal Allah kita sebatas seperti debt collector begitu. Atau kita mengenal Allah kita hanya sebatas, kita mengenal Allah kita seperti dukun. Kalau kita sakit, kita datang dan kita minta, "Tuhan, sembuhkan saya." Kita harus mengetahui identitas Allah kita melalui relationship, hubungan kita dengan Tuhan. Tiap hari kita membangun hubungan, tiap hari kita membangun koneksi dengan Tuhan. Dari continue itulah, dari relationship yang sangat dalam itulah kita mengenal Allah kita dengan benar. Karena itu yang ketiga, mengetahui atau know adalah encounter with His identity, love, power, His spirit, and His willingness to us. Mengalami perjumpaan dengan identitas Allah. Identitas Allah bagi kita. Kalau kita dalam permasalahan hidup, kita tinggal berkata El Shaddai. Kita dalam kesakitan, kita mengenal identitas Allah kita bahwa He is the Jehovah Rapha to us. Dialah Allah yang menyembuhkan. Sehingga ada lagu, Dialah Allah yang menyembuhkan. Identitas Allah kita kenal dengan benar. Kita dalam permasalahan hidup, kita dalam kekurangan, kita percaya bahwa Dia sudah menyediakan bagi kita. Karena itu kita berdiri dengan iman dan kita berkata, You are my provider.
Filipi 4 ayat 19 berkata bahwa Allah mencukupkan segala keperluan saya menurut kekayaan dan kemuliaan. Itu karena kita tahu Allah kita. Kita berdiri di atas firman Tuhan, di atas firman Allah. Lalu kita mendeklarasikan kita percaya. Mengenal Allah itu melalui hubungan, relationship. Dan relationship itu dimulai dengan roh kita. Tidak ada hal lain yang dilakukan manusia. Pekerjaan tertinggi yang dilakukan manusia adalah doa. Hubungan dengan Allah itu pekerjaan yang paling tertinggi di alam roh. Dukun berhubungan dengan jin, dengan setan, dan lain dalam alam roh. Dia akan mengalami astral projection. Rohnya kayak tadi malam, hari ini, tadi malam. Orang-orang tumpak landep. Kalau yang bagi orang Brahmana, yang menyembah kepada Dewa Brahma, dia duduk di tungku dapur. Itu menurut lontar para pengikut Brahmana. Dia duduk di tungku dapur, lalu dia menghafal mantra pembukanya Omkara. Ada simbol dewa, itu terdiri dari 3 dewa. Lalu setelah itu rohnya itu keluar. Dia bertemu dengan roh yang lain, tapi tidak ilahi. Sama dengan kita. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan kita, roh kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika Allah datang, Allah hadir dalam hidup kita, dia mengalami perjumpaan, dia membawa identitasnya, berkatnya, keilahian. Karena itu firman Tuhan tadi berkata, balik lagi. Yang ayat Alkitabnya, ya. Maka kalian akan mengenal Allah yang benar, dan oleh karena itu kalian akan dibebaskan. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus mengenal Allah dengan benar. Next, 2 step lagi, ya. 1 step lagi, ya. Problem terbesar dalam kehidupan kita adalah kekristenan yang standar, Bapak Ibu. Orang yang tidak puas, orang dia serius mencari Allah, serius mencari Tuhan. Dalam relationship, dalam hubungan dengan dia. Dia mengejar kesucian, dia mengejar kebenaran, dia pekat di kehendaknya Tuhan, karakternya berbuat. Dia meniru hidupnya Allah atau Christ imitation atau to be likeness Christ. Karena itu kita perhatikan dengan baik, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jika kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Hari ini saudara lihat, untuk mengetahui kebenaran, we must have a relationship dengan Allah. Untuk mengetahui kebenaran, we must have a good relationship. We must have a deeply relationship with God. Kita harus mempunyai hubungan yang dalam dengan Allah, hubungan yang intim dengan Allah. Karena itu ada lagu bilang, lebih dalam lagi ku cinta kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Bapak Ibu lihat, yang puas, dia tidak mengetahui kebenaran, dia hidup orang dunia, buta terhadap keselamatan, buta terhadap kebenaran, blind to the truth, kebaikan standar moral umum, puas berliturgi. Bapak Ibu lihat, kita datang di tempat ini sama-sama secara komunal, secara komunitas. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Ingat, tetapi dimanapun kita berada. Kita ada di toilet, kita sedang mencuci pakaian, kita ada di dapur, kita sementara bekerja, kita sementara menyetir mobil. Apapun itu, kita bisa punya hubungan relationship. Allah tidak terbatas oleh tembok, ruang, dan waktu. He is the Spirit. When the Spirit cry out to worship God, He is with us. Jika roh kita menyembah Allah di motor, di dalam mobil, menyetir, di mana saja, Allah tidak ada di mana-mana. Perhatikan baik, Allah tidak ada di mana-mana, tapi Allah bisa hadir di mana saja. Karena apa? Karena Dia adalah omnipresent. Dia Allah yang maha hadir. Dia tidak terikat oleh ruang, gerak, tembok, dan waktu. Dia tidak terbatas. Tapi iblis terbatas. Iblis tidak bisa hadir dalam satu tempat, dalam beberapa tempat secara bersamaan. Iblis hadir di sini, tapi dia nggak bisa hadir di tempat lain. Dia terbatas oleh ruang, gerak, dan waktu, karena dia juga adalah ciptaan. Satu-satunya Allah kita yang kita sembah, yang bisa hadir di mana saja, adalah Tuhan Yesus, adalah Roh Kudus, adalah Bapa di sorga. Dia bisa hadir. Karena itu namanya disebut omnipresent. Allah yang maha hadir. Ketika kita menyembah Dia, maka Dia hadir.
Dia hadir hari ini di tempat ini, dia hadir hari ini di Kemah Injil di situ, dia hadir di Betani, di mana-mana. Dia hadir ketiga